Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'an salima wa lisanan dhakira wa nafsan qani'a. Ya muthabbital qulub thabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita kembali di kajian rutin kita. Semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita semuanya, mengaruniakan kepada kita istiqamah, dan kita terus memohon agar Allah senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semuanya, hidayah taufik yang berupa ilmu, amal saleh, dan diteguhkan untuk terus berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah kenikmatan yang paling besar, karena inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga hati kita tidak dibolak-balikkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah duniawi. Kita kembali pada bahasan kita di Riyadhus Shalihin sampai pada bahasan kitab tentang adab menjenguk orang sakit pada nomor bab 146. Masih bahasan tentang seputar orang sakit dan adab-adab menjenguknya, di mana pada bab ini 146 disunnahkan untuk bertanya kepada orang yang sakit mengenai keadaannya, bertanya kepada keluarga. Ya. Fadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bab anjuran menanyakan keadaan orang sakit kepada keluarganya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا, yang artinya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dari rumah Rasulullah SAW pada waktu beliau sakit menjelang beliau wafat. Maka orang-orang bertanya, wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pagi ini? Dia menjawab, pagi ini beliau baik, alhamdulillah. Ya, bahasan yang diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tentang dianjurkan untuk bertanya kepada keluarga orang yang sakit tentang keadaan yang sakit ini. Di sini yang diangkat adalah pertanyaan para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau keluar dari rumah Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah SAW sakit, dan di sakit itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib menjenguknya, kemudian beliau keluar dari rumah Rasulullah SAW,
para sahabat yang senantiasa berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW melihat perkembangan beliau, perkembangan sakitnya beliau seperti apa. Mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah SAW?" Wahai Abul Hasan, bagaimana kondisi Rasulullah SAW di pagi hari ini? Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, asbaha, di pagi hari ini Rasulullah SAW bihamdillah, alhamdulillah, di bawah lindungan Allah, di bawah karunia Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah, bari'a. Ya, ini yang kayaknya terlewat dari penterjemah. Bari'a. Bari ini artinya kalau bahasa kita nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Terbebas dari penyakit. Jadi gimana kondisi Rasulullah SAW pagi ini? Ali menjawab, alhamdulillah nggak ada apa-apa, sehat. Gitu. Jadi al-bari atau al-bur'u itu terbebas dari keburukan atau penyakit. Nah, dari hadis ini diambil pelajaran bahwa pertama dianjurkan untuk bertanya tentang kondisi orang yang sakit kepada keluarganya. Kenapa kok tidak bertanya kepada yang sakitnya langsung? Bisa jadi orang yang sakit dalam kondisi dia beristirahat, sehingga dia di kondisi yang tidak boleh banyak dijenguk oleh orang. Sedangkan orang-orang yang di sekitar dia adalah mereka yang perhatian dengan si yang sakit ini. Bagaimana caranya agar dia tahu perkembangannya? Maka dia bertanya kepada keluarganya. Ini yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, dianjurkan juga bagi keluarganya yang mengetahui untuk menyampaikan kondisi si fulan yang sakit ini dengan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang memberikan harapan kebaikan. Ya, menyampaikan dengan bahasa yang memberikan harapan kebaikan. Para ulama mengatakan orang yang dalam kondisi sakit, dia harus lebih dominan harapan daripada takut. Ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib di sini mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kesempurnaan, kemuliaan, kebaikan semua hanya milik Allah. Ini adalah kebaikan semua dari Allah. Bari'a, dia terbebas dari penyakit. Maksudnya ini adalah harapan. Semoga Rasulullah SAW terbebas dari keburukan. Apakah benar beliau sehat? Enggak. Beliau dalam kondisi apa? Sakit. Makanya dianjurkan menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang memberikan harapan yang baik. Agar apa? Agar si yang sakit kalau dengar obrolan dia di luar, dia merasa apa? Termotivasi dan merasa didoakan. Karena kalimat yang baik itu doa. Jadi manfaatnya dua. Manfaat yang pertama adalah itu menjadi doa. Ya, itu menjadi apa? Doa. Yang kedua, itu menghibur dan memberikan motivasi kepada yang si sakit. Ya. Jadi ini berlawanan dengan fenomena yang di masyarakat kita. Gimana kondisinya dia? Aduh, parah ya sakitnya. Gitu kan ya? Parah mas sakitnya. Katanya sih mau dioperasi mas.
Ini coba kalau kedengaran yang sakit dan kedengaran oleh keluarganya yang lain, perasaannya gimana? Ya kan? Ucapan Anda parah itu bisa jadi menjadi doa dan tidak memberikan motivasi yang baik. Nah, disinilah Ali bin Abi Thalib menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kemudian pelajarannya yang ketiga, ini menunjukkan bahwa para sahabat ini sosok yang sangat memperhatikan Rasulullah SAW. Ini bukan dalam konteks kepo loh ya, tetapi ini dalam konteks kasih sayang. Memang bedanya tipis antara kepo sama kasih sayang, Mas. Yang membedakan apa? Hati seseorang masing-masing. Rasulullah SAW sosok yang sangat perhatian dan sayang dengan umatnya. Dan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh sahabatnya itu juga jadi beban buat Rasul SAW. Beliau juga sosok yang penyayang, kasih sayangnya tinggi dengan para sahabatnya. Kalau ada yang sakit, beliau juga merasa terbebani dengan kondisi itu. Jadi beliau sangat perhatian, ditanya, dibantu untuk dicarikan solusi, didoain. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit pun, akhirnya para sahabat juga menunjukkan apa? Perhatiannya yang besar karena mereka belajar ilmunya dari siapa? Rasul SAW. Jadi inilah pelajaran buat kita bahwa kewajiban sesama muslim itu apa? Idza marida fa'udhu, kata Rasulullah SAW, kalau dia sakit jenguk dia, doakan dia, bangun semangatnya, berikan motivasi. Jadi semua ini bagian dari apa? Kasih sayang. Bukan nanya dalam konteks apa? Kepo. Seringkali nanya dalam konteks apa? Kepo. Hanya kepo aja. Kondisinya gimana Mas? Oh, penyakit nih orang kita ini. Jadi dia bukan menunjukkan kasih sayangnya. Jadi inilah contoh yang mulia, sesama muslim adalah orang yang fitarahumihim watawadubihim watawadihim kal jasadil wahid. Jadi orang beriman itu perumpamaan mereka dalam hal kasih sayangnya seperti satu tubuh. Kemudian memberikan pelajaran lagi buat kita yang keempat, bahwa Rasulullah SAW memang beliau seorang Rasul yang mulia, pemimpin para nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia, tetapi beliau juga manusia biasa. Beliau juga sakit sebagaimana manusia-manusia yang lain sakit. Beliau juga mengalami penderitaan di dalam sakitnya, sebagaimana orang-orang yang lain kalau sakit juga mengalami kesakitan, penderitaan. Ini menunjukkan kebenaran dari sabda Rasulullah SAW, faqulu innama ana abdullahi wa rasuluh. Ucapkan, saya ini hanyalah hamba Allah dan saya juga seorang Rasul. Jadi beliau manusia biasa juga, beliau juga sakit, beliau juga sehat, yang memberikan makna bahwa kita harus menempatkan Rasulullah SAW di posisinya. Beliau manusia, kita tempatkan sebagai manusia biasa, dan beliau seorang Rasul, kita tempatkan, posisikan sebagai seorang Rasul. Rasul ditaati, dipatuhi, diikuti, dihormati, dicintai, dimuliakan, dibela. Beliau manusia biasa, berarti tidak boleh kita posisikan dengan posisi-posisi selayaknya Tuhan. Ya. Selayaknya sosok yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana
yang tercantum dalam bait-bait manakib burda maulid. Nah, isinya memuji Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang selayaknya itu pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengkultusan jadi syirik. Nauzubillah. Pelajaran yang lain di sini adalah dianjurkan untuk memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Orang Arab suka dipanggil dengan panggilan anaknya. Abul Hasan, Hasan kan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Hasan itu anaknya Ali. Jadi dipanggil Abul Hasan, ayahnya Ali Hasan. Orang Arab suka dipanggil dengan panggilan kunya. Nah, kalau ibu-ibu di sekolah manggilnya apa? Oh, mamanya Devi. Mana mamanya Devi? Kan gitu kan di sekolah ya. Kalau di umum ya. Nah, jadi memanggil seseorang dengan panggilan yang dia sukai. Ya. Apa yang dia sukai dengan panggilan apa? Ya panggillah dia dengan panggilan yang dia sukai. Jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jangan memanggil orang dengan lakob. Lakob itu apa? Apa? Apa ya? Julukan. Julukan, Mas. Ya. Jadi jangan manggil orang dengan panggilan-panggilan dengan julukannya dia. Umpama dia punya tompel, dipanggil tompel. Punya pitak dipanggil lo pitak. Gitu. Siapa? Itu loh si Fauzan Pitak. Ya kan? Ini kan julukan-julukan yang jelek gitu lah. Siapa? Itu loh si Bantet, karena anaknya pendek dipanggil Bantet gitu kan. Ini kan tidak boleh kan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tapi kalau di Jawa Timur ya, di kampung Arab, nama itu kan kadang satu nama isinya orangnya ada 10 keranjang gitu kan ya. Banyak banget itu nama itu gitu loh. Akhirnya yang membedakan dia dengan yang lain julukan. Siapa? Abdurrahman siapa? Abdurrahman si bodong gitu, karena bodong ini gitu. Jadi kadang ngawur-ngawur gitu loh Pak. Di kampung Arab ngawur-ngawur gitu ya. Ya tentu ini tidak diperbolehkan ya. Julukan-julukan ini yang ngawur-ngawur ini enggak boleh kita. Makanya Allah bilang bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini nama-nama kefasikan, al-ismul fusuq. Nama-nama kefasikan. Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi panggil dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Ya, panggil nama atau dengan kunya, ya Abu Fulan, apa gitu ya. Ini satu pelajaran. Pelajaran lain nomor berapa? Iyalah, lanjutin nomornya. Dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisi dan keadaannya. Di sini Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kondisi Rasulullah SAW, yang memang kondisinya sakitnya udah berat. Jadi hari-hari itu Rasulullah SAW sudah tidak bisa ke masjid. Ya, bahkan mandi pun beliau minta disediakan air dulu. Dan beliau dirawat di rumahnya Aisyah dan setiap hari istri-istrinya ngumpul semua di situ. Jadi istri-istri Rasulullah SAW ngumpul di rumahnya Aisyah semuanya. Dan kalau mandi beliau minta disiapkan apa? Airnya dulu. Tempat airnya minta disiapin. Kemudian setelah disiapin, beliau dituntun, dibopong ke tempat mandi, beliau baru mandi di situ. Habis itu dibawa lagi, begitulah
kondisi sakitnya cukup berat, beliau sakitnya. Dan beliau kalau lagi istirahat, beliau maunya tidurannya itu di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah mengatakan Rasulullah SAW wafat di pangkuanku katanya. Jadi kondisinya berat beliau, tetapi ketika Ali bin Abi Thalib ditanya gimana kondisinya Rasulullah SAW, beliau menjawab alhamdulillah. Nah inilah adab yang harus kita jalani. Ya. Apapun kondisinya, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Ketika mendapatkan nikmat, ya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan musibah, ya jawabannya apa? Ucapannya alhamdulillah. Jangan ngomong buset, sialan. Jangan. Jangan Mas. Ucapkan alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Kalau beliau ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas semua kondisi saya. Ya. Saya telepon waktu itu sama Ustadz Irwan di Hafizahullah setelah beliau operasi dan sudah tersadar, sudah mulai enak, ya sudah bisa diajak ngomong, ngobrol apa, sudah setelah berapa minggu gitu. Saya telepon, kan ininya dilepas ya, dicopot. Saya nanya, gimana Ustadz kondisi antum? Jawabannya yang memang benar-benar hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menjawab, alhamdulillah ala kulli hal. Padahal itu kan operasi yang super berat. Ya. Begitulah adab ya yang kita harus amalkan juga ya. Rasulullah SAW mengajarkan, para sahabat mengajarkan, para ulama, guru-guru kita. Jadi dalam kondisi sulit pun ucapkan alhamdulillah. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi berkaitan dengan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat maut. Qabadtum ruha walada abdi, apakah engkau wahai malaikat sudah mencabut roh anak dari si fulan? Malaikat menjawab, iya, saya sudah mencabutnya. Qabadtum thamrata fuadi, yang kamu cabut itu anak yang lucu ya. Iya, kata malaikat maut, iya lucu dia. Lalu Allah berfirman lagi, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya di saat dia melihat anaknya yang lucu ini meninggal. Ya, malaikat maut kan tahu karena kondisinya ada di situ. Malaikat maut jawab, hamidaka wastarja. Jadi di saat orang tuanya melihat, di menit orang tuanya melihat anaknya wafat, di menit itu orang tuanya mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan istana buat kedua orang tuanya dan beri nama istana itu dengan nama istana Alhamdu. Berat jamaah. Coba bayangin anaknya terbaring mungkin di pangkuannya, mungkin di kasur yang dia di sebelahnya, yang lagi lucu-lucunya kemudian wafat. Di saat dia melihat anaknya wafat, dia mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya, anaknya, orang tuanya, suaminya wafat di depan dia. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berat jemaah. Tetapi kalau diucapkan berarti menunjukkan yang mengucapkan adalah orang-orang yang memang imannya dan tauhidnya apa? Luar biasa. Menunjukkan bahwa emosional dia sudah mampu dikendalikan oleh imannya dia dan ketauhidan dia dan amal saleh dia. Seperti hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Dia tidak beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti dalam kondisi itu emosionalnya dia murni dikendalikan oleh siapa? Oleh iman dan tauhidnya. Kalau tidak, ya teriaklah jamaah. Jadi ini dalil bahwa di saat musibah tetap dianjurkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan di saat apa? Nikmat saja. Jadi kalau Anda bilang sama istri Anda bahwa saya sudah menikah lagi, maka istrinya dianjurkan mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh aja Bu, contoh doang. Seneng yang lakinya seneng, sononya yang seneng Pak. Mules. Jadi begitulah adab-adab yang luar biasa dari sini. Ya, lanjutkan. Selanjutnya bab apa yang hendaknya dibaca oleh orang yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Yang artinya, aku mendengar Nabi SAW bersabda sambil bersandar kepadaku, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la atau teman-teman yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Lanjutkan. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudakhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma inni ala ghamaratil mauti aw sakaratil mauti. Yang artinya, aku melihat Rasulullah SAW saat menghadapi kematian. Di sisinya ada secawan air, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya seraya membaca, ya Allah, tolonglah aku menghadapi beban berat kematian atau sakarat menjelang kematian. Ya, ini lagi-lagi juga pengaruh dari iman, amal saleh, kebiasaan. Kenapa? Seseorang ketika dalam kondisi sulit pasti akan muncul apa yang menjadi kebiasaan dia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitabnya Al-Wabil Sayyib, alangkah mudahnya orang mengklaim dirinya. Tetapi semua itu akan terlihat di saat dia mendapat ujian dan cobaan. Maksudnya banyak orang mengklaim dirinya rajin ini, rajin zikir, ya, rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, dan sebagainya. Dia mengklaim gitu. Tapi klaim dia itu akan benar-benar terwujud atau tidak di saat dia mendapat apa? Musibah. Jadi ketika dia musibah, apakah benar di saat musibah dia berzikir? Apa benar di saat musibah dia rajin berdoa?
Apakah benar di saat musibah dia malah kembali kepada Al-Quran? Apakah benar di saat musibah dia malah ambil air wudhu dan sholat malam? Disitulah akan terlihat hakikat dirinya. Itu maksud dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan itulah memang yang terlihat. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Hari-hari sebelum beliau wafat atau jam-jam sebelum beliau wafat, beliau itu selalu istighfar kepada Allah. Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirni, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini detik-detik sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, sayangi aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang mulia di sisimu yang tinggi sana. Ini detik-detik akhir sebelum beliau wafat. Ini menunjukkan kebenaran dari banyak hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW setiap hari itu istighfar dan taubat. Beliau kalau istighfar dan taubat tak kurang dari 70 kali. Di hadis yang lain tak kurang dari 100 kali. Abdullah bin Umar juga bercerita, saya pernah duduk sama Rasulullah SAW, saya melihat beliau selalu istighfar. Saya hitung istighfarnya beliau dari duduk sampai pergi, itu kira-kira 100-an. Begitulah. Bukan berarti selama sehari semalam istighfarnya cuma 100. Enggak jemaah. Kalau istighfar 100 itu ya mungkin enggak sampai 10 menit juga selesai. Iya tidak? Enggak sampai 10 menit. Orang istighfar 100 kali itu. Tapi ini bukan angkanya yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah menunjukkan bahwa beliau selalu istighfar setiap hari. Ketika itu menjadi stylenya, menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya, menjadi pola hidupnya, maka di saat dalam kondisi sulit pun dia akan mengucapkan istighfar. Begitulah jamaah, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak istighfarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak heran kalau menjelang kematian beliau istighfar. Ya, menjelang kematian sambil istighfar, beliau sambil melihat ke atas, sambil tangannya nunjuk ke atas. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, kumpulkan aku di tempat yang tinggi sana. Ini mau wafat, masih istighfar. Lihatlah jemaah. Luar biasa. Jadi memberikan pelajaran buat kita bahwa tidak mudah seseorang di saat sakratul maut atau di saat kondisi yang berat atau di saat sakit keras menjelang kematian dia beristighfar dan mengucapkan kalimah thayyibah. Mengucapkan la ilaha illallah, enggak mudah itu Mas. Karena itu dipengaruhi oleh apa? Kebiasaan. Enggak mudah jemaah. Jadi jangan beranggapan nanti kalau mau mati saya tak istighfar aja kan selesai. Saya tak mengucapkan la ilaha illallah kan nanti masuk surga. Enggak semudah itu. Kok bisa? Ya karena di saat itu akal sehat manusia sudah apa? Sudah enggak ada. Kalau bahasa medisnya kesadarannya sudah sangat menurun, bukan menurun lagi. Kesadarannya sudah hilang. Kan dokter selalu bilang, maaf,
kesadarannya sudah hilang, Mas. Bahasa halusnya dia gitu kan. Ini kesadarannya sudah hilang. Maksudnya sudah mau, ya, sudah nggak bisa lagi memikir, aku mau mati ya. Kalau tak istighfar deh, loh enak ya Mas. Kesadaran Anda hilang kok. Sehingga yang muncul apa akhirnya? Kebiasaannya, titik nyamannya dia di situ, kebiasaan dia akan muncul istighfar. Terus bagaimana dong agar kita bisa menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah seperti ini? Jawabannya sederhana, Mas. Tetapi melakukannya ini, apa itu? Yang membiasakan diri. Ya, jangan kita mengklaim diri kita, tetapi buktikan kalau kita ini bisa. Sholatnya, sholat malam, Al-Qur'annya, tilawahnya, zikirnya, kita buktikan itu. Rasulullah SAW menasehati Abdullah ibnu Abbas di hadis riwayat Tirmidzi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu dalam kondisi enak, nyaman, sehat. Nanti dalam kondisi sulit, Allah kenal kamu. Maksudnya Allah bantu kamu untuk melakukan ketaatan sebagaimana kamu melakukan ketaatan di saat sulit. Ya, jadi ketika dia sudah terbiasa itu, di saat dia ada musibah, ada masalah, perginya kemana? Kepada Allah. Dia pergi ke sholat, zikir, Quran. Itulah jemaah. Jadi mulai membiasakan diri dengan semuanya itu. Ya. Jadi inilah seorang muslim yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Atau Allah berfirman tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Jadi Allah berikan aku keberkahan dimanapun aku berada, dalam kondisi apapun aku berada. Ada di hadis riwayat Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad juga. Ada satu doa Rasulullah SAW, saya kurang hafal secara redaksionalnya, yang maknanya, ya Allah, jadikan diriku penuh dengan kebaikan di saat aku tidur. Jadikan diriku penuh dengan kebaikan di saat aku tersadar. Jadikan diriku penuh dengan kebaikan di saat aku duduk. Jadikan diriku penuh dengan kebaikan di saat aku berdiri. Jadi memohon kebaikan dalam kondisi apapun. Itu tadi firman Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan diriku penuh dengan keberkahan. Seperti doanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ketika membuka kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Juga sama kan. As'alullaha Al-Karim Rabbal Arsyil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Gitu ya. Jadi aku memohon kepada Allah yang penuh dengan kebaikan, pencipta arsy yang agung, semoga Allah menjaga kamu dan memberikan pertolongan kepada Anda yang membaca buku ini di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Anda yang membaca buku ini dipenuhi dengan keberkahan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi inilah jamaah doa yang mulia. Ya, jadi membiasakan diri dengan apa? Kebaikan. Dan itulah makna dari firman Allah pula, ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum. Maksudnya apa? Pembiasakan. Itulah yang saya sampaikan di depan tadi. Semoga Allah memberikan keteguhan kita untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah
Sehingga nanti ketika kematian kita menutupnya dengan zikir, dengan doa, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kita dengarkan azan dulu. Habis itu kita buka pertanyaan seperti biasa. Ya, apakah orang yang mau wafat mengucapkan la ilaha illallah atau istighfar gitu maksudnya? Aneh juga pertanyaannya. Jadi kalau suruh mele kan berarti kondisinya apa? Hah? Sadar. Emang sadar dia sehingga dia harus mele mana yang lebih baik. Ya kan? Jadi di sini kondisinya ini adalah kondisi sakit berat. Sehingga yang terucap itu adalah kebiasaan dia. Ya, kebiasaan dia. Siapa yang pernah nemenin orang sakaratul maut? Coba aja lihat kondisinya. Mudah nggak untuk mengucapkannya? Mungkin dari 1.000, 2.000, 5.000 orang yang Anda temani, kalau Anda kerja di ruang jenazah, mungkin belum tentu Anda menemukan. Ya, belum tentu Anda menemukan. Ya kan? Nggak gampang loh menemukan orang yang di akhir hayatnya sebelum meninggal dia istighfar, atau dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak gampang jemaah. Jadi semua dipengaruhi oleh apa? Iman. Makanya kita harus membiasakan diri untuk beramal saleh. Kemudian rajin berdoa agar Allah menutup diri kita dengan apa? Husnul khatimah. Ya, ada lagi? Enggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Pasti husnul khatimah ini. Maksudnya penutupan pengajian yang baik gitu. Kan gitu kan. Khatimah itu kan penutupan. Gitu kan. Ya. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.